guys, selamat datang di Waifum. Masih bersama Aika Yui nih guys. Hari ini kita akan lanjutin kisah Kang Yusung, sang Hero King. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung aja kita gas. Para monark memanggil Kang Yusung itu untuk meminta maaf kepada dirinya. Lalu Kang Yusung pun berkata kalau para monark memang punya banyak hal yang perlu dimaafkan. Bahkan dirinya sampai kesulitan untuk mengingat semuanya. Kemudian, monark berkata kalau saat Kang Yusung melawan si kakek Gravekeeper, si kakek itu sudah menaklukkan tower tersebut. Si kakek menerima keistimewaan yang bernama Grace Period, yang dimana itu membuat si kakek bisa tetap berada di dalam tower untuk sementara waktu. Grace Period itu hanya bisa terjadi karena kesepakatan para monark yang mengharapkan untuk melihat pertarungan antara Kang Yusung dan si kakek. Tapi salah satu monark mengganggu jalannya pertarungan dan membawa si kakek keluar dari tower. Para monark lainnya juga sangat kecewa, bahkan Immortal Monarch marah karena seharusnya pertarungan tersebut akan menyenangkan. Oleh karena itu, Immortal Monarch menyampaikan sesuatu kepada Kang Yusung. Pada Kang Yusung diberi aturan tidak boleh membunuh player di dalam tower. Dan Immortal Monarch memohon untuk mengganti aturan tersebut supaya Kang Yusung bisa membunuh player. Kang Yusung pun menjawab kalau dirinya tidak akan pernah membunuh player di dalam tower. Monark berkata kembali kalau hal tersebut mustahil karena Kang Yusung mempunyai titel Monarch Sire. Setelah itu, Monark berkata kalau 995 dari 999 Monark menyatakan kalau Immortal Monarch tidak bersalah. Tapi High Monarch meminta pertanggungjawaban Immortal Monarch sehingga dirinya tetap dinyatakan bersalah. Karena Immortal Monarch dinyatakan bersalah, Kang Yusung saat ini mempunyai kesempatan sebagai kompensasinya. Kesempatan tersebut adalah Kang Yusung akan dimasukkan ke dalam tower Immortal Monarch, yang dimana di sana jika Kang Yusung mati, maka dirinya tidak akan mati melainkan dibuang keluar dunia. Setelah masuk ke dalam tower, Kang Yusung langsung mengganti decknya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba di belakang Kang Yusung ada yang memanggilnya. Tapi di sini Kang Yusung tidak bisa melihat seseorang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya itu adalah sebuah kepala tengkorak yang terkubur di dalam pasir. Kemudian, tengkorak tersebut pun memberikan ucapan selamat datang di Deathless World. Mendengar hal tersebut, Kang Yusung langsung bertanya, kalau dirinya tidak bisa mati, bagaimana caranya dibuang keluar dunia? Tengkorak pun menjawab, kalau di sana itu ketika mati, dirinya akan kembali hidup setelah hari berganti. Jawaban tersebut membuat Kang Yusung benar-benar tidak mengerti dan logika dari tower tersebut. Tengkorak berkata kembali semua itu terjadi karena kaisar dari kerajaan di sana memberikan dunianya sebagai pengorbanan. Kang Yusung bertanya apa maksudnya pengorbanan tersebut. Si tengkorak menjawab maksudnya itu adalah dirinya mengorbankan dunianya untuk menjadi monark. Karena untuk menjadi monark seseorang itu harus mengorbankan sesuatu yang mereka sangat cintai. Kaisar ini sangat mencintai kerajaannya lebih dari apapun. Jadinya dirinya mengorbankan kerajaannya. Oleh karena itu, kutukan abadi diberikan ke tower tersebut. Kemudian, Kang Yusung mengalihkan pembicaraannya dan bertanya apakah ada harta karun yang bisa diambil di sana. Si tengkorak memberitahu Kang Yusung kalau mereka harus ke istana kerajaan untuk mengambil harta karun. Di istana itu nantinya tidak akan ada penjaga karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan harta karun. Tapi tiba-tiba, di hadapan Kang Yusung saat ini ada banyak pasukan tengkorak. Yang ternyata itu adalah teman dari si kepala tengkorak. Melihat pasukan tersebut, Kang Yusung pun langsung berniat mengalahkan mereka supaya mendapatkan banyak XP. Kang Yusung pun berhenti leveling ketika dirinya berhasil mencapai level 69. Dan dirinya memberi Awakening Stone untuk mendapatkan skill manipulasi pedang. Setelah itu, Kang Yusung pun berniat mencari harta karun di istana kaisar. Ternyata istananya itu sudah terendam oleh air sehingga Kang Yusung harus menyelam untuk memasukinya. Setelah masuk, Kang Yusung cukup terkejut karena di kursi singgah sana ada Immortal Monarch. Tapi hal tersebut tidak membuat Kang Yusung gentar dan langsung maju untuk menyerangnya. Serangan Kang Yusung berhasil digagalkan, bahkan sang Monarch berusaha menyerang balik Kang Yusung. Dengan kekuatan Kang Yusung, dirinya pun langsung memberikan debuff kepada sang Monarch. Tidak hanya sang Monarch saja yang terkena debuff, tapi Kang Yusung juga terkena sebuah debuff juga yang membuat gerakan Kang Yusung melambat dan membuat dirinya kesulitan untuk menyentuh sang Monarch. Setelah itu, sang Monarch berusaha menyerang Kang Yusung lagi. Serangan tersebut memberikan debuff tambahan kepada Kang Yusung sehingga Kang Yusung jadi semakin sulit melawan sang Monarch. Apalagi skill pedang Star Monarch juga sulit dihadapi. Tapi tiba-tiba skill Dancing Heavenly Demon Truth Kang Yusung terbuka sebagian. Skill yang terbuka ini adalah ketika Kang Yusung bertarung dengan lawan yang kuat, Kang Yusung bisa menyerap sebagian pengalaman dan ingatan dari lawan. Setelah mendapatkan skill tersebut, Kang Yusung pun langsung mencobanya kepada sang Monarch. Dan seketika ingatan sang Monarch langsung muncul di pikiran Kang Yusung.
Dan melihat ingatan lawan menggunakan skill tersebut, Kaesu merasa kalau skill tersebut terlalu OP karena dirinya bisa menghancurkan teknik lawan. Sekarang, pola dari setiap serangan sang monark bisa terlihat jelas oleh Kaesu. Sehingga tak ada serangan sang monark yang berhasil lagi dan akhirnya sang monark bisa dikalahkan oleh Kaesu. Lalu Kaesu mendapatkan sebuah ingatannya di mana di ingatan tersebut ada seorang kakek yang sepertinya itu adalah sang monark yang hendak dibunuh oleh seorang wanita. Awalnya setelah melihat ingatan tersebut, Kaesu kaget karena merasa tidak asing dan suara sang wanita. Tapi Kaesu merasa itu tidaklah penting karena yang penting itu adalah membuat sang monark tidak bisa bangkit kembali. Setelah sang monark berhasil dimusnahkan, si tengkorak pun datang dan ternyata wanita yang ada di ingatan tadi itu adalah si tengkorak yang dari awal bersama Kaesu di tower tersebut. Kemudian, Kaesu meminta si tengkorak untuk memberitahunya di mana harta karun disimpan. Bukannya memberitahu Kaesu letak harta karunnya, si tengkorak telah memberi Kaesu beberapa kartu. Yang dimana salah satunya itu adalah Blessing Rank S bernama Ray of the Immortal King. Kaesu menyukai hadiah yang diberikan oleh si tengkorak. Tapi tempat mereka saat ini akan runtuh sebentar lagi sehingga akhirnya Kaesu pun kembali ke dunia nyata. Setelah kembali, Kaesu langsung membuat deck yang ketiga yang dimana dirinya menggunakan kekuatan sang monark. Setelah itu, Kaesu berpikir siapa sebenarnya si tengkorak itu sampai bisa memberikan hadiah yang lumayan bagus. Lalu si Patua pun menelepon Kang Yosu. Si Patua menelepon itu untuk bertanya tentang poin pencapaian yang Kang Yosu miliki karena terasa aneh di papan peringkat. Kang Yosu menjawab hal tersebut terjadi karena dirinya mendapatkan tempat berburu yang bagus sampai dirinya bisa menyelesaikan deck ketiganya dan mencapai level 69. Tapi tower tier 8 masih belum terbuka. Kang Yesun juga berkata tinggal 20% lagi dirinya mencapai level 70 dan mendapatkan awak hening yang kedua. Kemudian, si Patua merekomendasikan sebuah tower yang aneh kepada Kang Yesun. Karena setelah beberapa player memasuki tower tersebut, para player tersebut semuanya menyerah menaklukkan tower dan berkata kalau mereka harus menjaga tower tersebut. Oleh karena itu, si Patua menyimpulkan sepertinya player yang harus memasuki tower tersebut adalah player yang memiliki ketahanan pencucian otak tingkat tinggi. Mendengar ada tower yang seperti itu, Kaesu pun langsung masuk ke dalam tower tersebut karena dirinya memiliki satu blessing yang memberinya ketahanan cuci otak. Setelah masuk ke dalam tower, Kaesu terkejut karena dirinya harus melakukan pembantaian terhadap pemandangan yang begitu damai di hadapannya. Setelah itu, ada beberapa orang yang memanggil Kaesu dan berkata pasti Kaesu datang itu atas perintah raja untuk membantai mereka. Kaesu pun berkata kalau benar, memangnya kenapa? Kakek tua menjawab kalau di sana tidak ada orang yang mampu menghentikan Kaesu karena penduduk desa hanyalah orang tua, anak-anak, dan janda saja. Kemudian, para penduduk pun memohon sampai berlutut kepada Kaesu meminta Kaesu mengampuni mereka. Melihat hal tersebut, Kaesu langsung bertanya kenapa raja menginginkan pembantaian para penduduk. Kakek tua menjawab kalau hal tersebut dilakukan tanpa alasan. Sama halnya dengan manusia yang tidak perlu alasan untuk menginjak semut. Kang Yesun berkata kembali kalau raja pastinya memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi sebaiknya beritahu hal yang sebenarnya kepada Kang Yesun karena cuci otak tidak berpengaruh padanya. Si kakek pun bertanya apakah Kang Yesun benar-benar harus bertindak sejauh itu. Kang Yesun menjawab kalau ada dunia yang harus dirinya lindungi juga, jadi hal tersebut perlu dilakukan. Lalu Kang Yesun pun menyerang si kakek tua. Ternyata si kakek tua itu adalah seorang angel yang mengkhianati Light Mona. Angel ini diperintahkan sama seperti Kang Yesun yaitu membantai para penduduk. Tapi mereka tidak melakukannya dan berniat melindunginya. Lalu Kang Yesun pun berpikir apakah dirinya benar-benar harus membunuh semua orang yang ada di sana untuk menyelesaikan tawarnya. Kemudian Angel bertanya kepada Kang Yesun apa Kang Yesun pikir tindakannya itu benar. Kang Yesun menjawab kalau tindakannya itu tidak benar tapi terkadang seseorang itu terpaksa untuk memilih salah satu dari dua kejahatan. Angel bertanya lagi apakah Yesun akan mengorbankan dunia mereka untuk bisa menyelamatkan dunia Kang Yesun sendiri. Kang Yesun menjawab kalau dari sudut pandang dirinya, mengorbankan dunia di dalam tower itu adalah tindakan yang lebih baik. Kang Yesun juga berkata kalau dirinya pernah melihat seorang pahlawan di TV mengatakan kalau dirinya terpaksa harus memilih satu dari dua kejahatan, maka dirinya tidak akan memilih keduanya. Oleh karena itu, Kang Yesun pun menyerah juga dari tower tersebut dan langsung logot. Setelah keluar, Kang Yesun terlihat murung tapi Kang Yesun tidak bisa merenungkan hal tersebut karena Tower Break sebentar lagi akan datang. Karena Kang Yesun menyerah dari Rai Tower. Setelah itu, Kang Yesun menelpon si Patua untuk jangan mengirimkan player lain ke Tower Break tersebut. Karena Kang Yesun akan menanganinya sendirian. Kemudian, Tower Break pun dimulai dan Kang Yesun sudah siap melawan para musuh yang datang bersama para undead yang dirinya summon.
Tower Break ini sudah terlihat seperti sebuah perang meskipun hanya Kaiosu saja yang melawan Tower Break-nya. Pertempuran terus terjadi begitu sengit, tapi Kaiosu tidak terlihat seperti kesusahan melawannya. Meskipun Tower Break tersebut berasal dari Tower Tier 7 Heart. Di sini, Kaiosu menggunakan deck ketiganya untuk menghentikan Tower Break. Deck ketiganya ini mirip seperti sebuah deck untuk Necromancer karena menggunakan undead dan kutukan untuk menyerang. Di tengah-tengah pertarungan, Kaiosu juga sampai sempat merubah kelasnya menjadi Black Magic Assassin. Setelah beberapa saat, Tower Break pun berhasil dihentikan dan Kaiosu juga berhasil naik ke level 70. Kemudian, para wartawan pun datang menghampiri Kaiosu. Semua wartawan bertanya tentang Raid Tower sebelumnya. Dengan bertanya apakah Kaiosu sengaja menyerah dari Raid Tower tersebut, Kaiosu menjawab kalau dirinya memang sengaja menyerah. Lalu dari kerumunan wartawan, ada yang berkata kalau begitu, secara resmi Kaiosu telah membiarkan serangan teror terjadi. Kaiosu menjawab serangan terorisme dari mananya. Kaiosu di sini sudah menyadari kalau di antara para wartawan itu ada pembunuh player. Mereka semua datang itu karena merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membunuh Kaiosu. Lalu Kaiosu berkata kembali kalau dirinya belum gila meskipun sudah sengaja menyerah pada Raid Tower. Saat Kaiosu memasuki Tower memerintahkan Kaiosu untuk melakukan pembantaian kepada semua orang yang ada di sana, termasuk orang tua dan orang sakit. Hal tersebutlah yang membuat Kaiosu menyerah. Kalau para wartawan tidak percaya, bisa tanyakan langsung pada penghuni tower tersebut atau bisa coba tanya kepada para player yang menyerah dari tower tersebut juga. Para wartawan bertanya apakah Kaiosu tidak menganggap kalau tindakannya itu tidak bertanggung jawab. Kaiosu menjawab kalau dirinya kan sudah menghentikan Tower Break tanpa adanya korban jiwa, jadi apa masalahnya? Para wartawan bertanya kembali bukannya kewajiban para player adalah untuk melindungi dunia ini. Tidak ada yang bisa memastikan kalau dunia di dalam tower itu nyata. Meskipun nyata pun dunia sekarang lebih berharga daripada di dalam tower. Kaiosu pun bertanya apakah kalian semua menyuruh Kaiosu untuk pulang lalu tidur dengan nyenyak setelah membunuh orang-orang tidak bersalah di dalam tower. Wartawan bertanya kembali apakah Kaiosu mengakui kalau dirinya rela menjerumuskan dunia mereka ke dalam ketakutan dan kekacauan demi hati nurani Kaiosu saja. Kaiosu menjawab kalau kalian menganggap Kaiosu menimang kehidupan yang ada di sana sekarang dan di dalam tower. Kaiosu cuma menilai situasi dan menyelamatkan kedua dunia karena tampaknya itu adalah hal yang mungkin dilakukan. Hanya itu saja. Kalau kalian semua punya masalah tentang pohon dan rumput yang tercabut, bisa kirim tagihannya kepada Kang Yosung. Dan untuk rasa khawatir dan takut yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kunjungilah psikiater terdekat saja bukan Kang Yosung. Kemudian, seseorang berkata kalau konflik moral sepele yang Kang Yosung rasakan itu suatu hari nanti bisa membawa kehancuran pada dunia. Kang Yosung menjawab kalau soal itu, sepertinya ada hal yang jauh lebih penting dari yang Kang Yosung rasakan sekarang. Hal tersebut adalah untuk apa Kang Yosung menyelamatkan dunia. Lalu Kang Yosung pun menyimpan perlengkapannya dan berkata untuk menyudahi semuanya sampai di sana saja. Melihat hal tersebut, para pembunuh pun langsung mulai bergerak menyerang Kang Yosung. Tapi hal tersebut berhasil digagalkan oleh si Patua dan di sini Kang Yosung pura-pura ditahan oleh si Patua. Dengan tindakan Kang Yosung tadi, para monark yang melihatnya pun merasa puas hingga mereka memberikan banyak skill kepada Kang Yosung. Setelah itu, Kang Yosung pun dibawa pergi oleh si Patua dan notifikasi pun muncul. Yang dimana itu adalah informasi kalau Tower Tier 8 telah terbuka karena pencapaian Kang Yosung. Sementara itu, Kepala Asosiasi merasa kesal setelah melihat Kang Yosung dibawa oleh si Patua. Ternyata di sini Kepala Asosiasi sedang rapat bersama si kakek. Si kakek berkata kalau Kang Yosung mengamuk itu terlalu dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan. Memang benar ada kelompok yang dipimpin oleh China dan Rusia yang bertugas untuk mengalahkan Kang Yosung. Tapi dunia tetap bertahan karena adanya aktivitas dari Kang Yosung. Kematian Kang Yosung itu bukanlah sesuatu yang dunia inginkan. Mereka hanya perlu menekan kebiasaan Kang Yosung yang tiba-tiba dan tidak terduga saja. Selain itu, mereka juga harus memastikan dunia tidak dipengaruhi ketakutan demi kebaikan kerjasama organisasi player. Setelah membahas hal tersebut, Kepala Asosiasi dan si kakek pun setuju untuk bekerja sama mulai saat ini. Tapi sebelum si kakek pergi, Kepala Asosiasi bertanya, tanpa Kang Yosung, berapa besar kemungkinan mereka berhasil menyelesaikan Raid Tower musim ini? Si kakek menjawab kalau Kang Yosung menyelesaikan Raid Boss Tower di season 2, jadi kalau tidak ada dirinya, maka kemungkinan menyelesaikan musim ini itu 0%. Kita langsung dialihkan ke tempat Kang Yosung yang sedang diinterogasi. Di sini Kang Yosung menjawab semua pertanyaan dan tidak serius karena itu semua hanya untuk formalitas saja. Kang Yosung juga menjawabnya dengan terlihat seperti orang stres.
Setelah interogasi selesai dan borgolnya dilepaskan dari tangan Kayasung berniat memasuki tower lagi. Tapi sebelum itu, si Patua memberitahu Kayasung terlebih dahulu kalau saintis saat ini sedang berusaha membela Kayasung di semua acara. Melihat hal tersebut, Kayasung pun merasa senang dan berniat untuk berterima kasih kepada saintis. Lalu Kayasung pun langsung menggunakan perlengkapannya dan masuk ke tower awakening keduanya. Setelah masuk, Kayasung langsung dihadapkan dengan banyak cermin. Di awakening kedua ini, Kayasung diminta untuk memilih satu dari 3 pintu keluar. Yang pertama ada cermin kebenaran dan keputusasaan, yang akan mengungkapkan tujuan tertua dan tujuan asli dari permainan. Yang kedua ada cermin kekuatan dari ketidakpedulian yang akan memberikan kekuatan murni. Dan yang ketiga ada cermin dominasi dan kesendirian, yang akan membuat semua orang dan player di dunia berlutut dan mematuhi secara mutlak. Tanpa pikir panjang, Kayasung pun langsung berjalan maju untuk memilih salah satu dari cermin yang ada di hadapannya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari kisah Kang Yosung sang Hero King. Kalian penasaran kan cermin mana yang akan dipilih Kang Yosung? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Kang Yosung berhasil awakening keduanya? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.